Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang ada pada hari ini untuk kami sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu Tuhan, setiap perkataan yang hamba-Mu keluarkan, biar itu datang daripada Engkau. Hamba berdoa dan menolak segala kuasa-kuasa iblis dalam bentuk apapun yang cuma mencuri benih firman Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, biar lewat firman Tuhan ini mereka juga dikuatkan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini doa hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya rindu untuk kita menyanyikan salah satu lagu pujian yang begitu memberkati saya secara pribadi. Saya percaya semua orang tahu lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan, dan saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
pada saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa lagu ini telah banyak memberkati semua orang. Lagu ini yang telah kita nyanyikan sebentar tadi, saudara, itu telah menyentuh banyak hati orang-orang yang percaya. Sama ada orang yang telah lama melayani, ataupun orang yang baru ingin melayani, atau orang yang telah berusia sekalipun. Lagu yang kita nyanyikan sebentar tadi itu merupakan lagu yang begitu menyentuh dan memberkati begitu banyak orang. Dan sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan tadi, saudara, saya ingin mengambil tema firman Tuhan yang bertajuk selalu ada kesempatan. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada 2 ayat yang saya mau supaya kita perhatikan baik-baik. Ayat yang pertama dalam Galatia pasal 5 ayat 13, saya bacakan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat yang kedua itu dalam Galatia pasal 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut 2 petikan yang telah kita bacakan sebentar tadi, saya mengambil satu kesimpulan bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sering kali diperhadapkan dengan 2 kesempatan. Menurut ayat ini, kesempatan yang pertama itu di dalam ayat yang ke Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan bahwa kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Dan kesempatan yang kedua dalam Galatia pasal 10 firman Tuhan berkata, kesempatan untuk melakukan kebaikan. Nah, saudara yang saya kasihi, saya mau supaya kita membuka pikiran kita bahwa di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, saudara, selalu kita diperhadapkan dengan 2 kesempatan ini. Bahkan saya yakin percaya sebelum pandemik ini pun kita telah diperhadapkan dengan 2 kesempatan ini. Kesempatan untuk melakukan dosa dan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, itu kesempatan untuk berbuat dosa. Menurut ayat tadi ini, saudara, itu selalu ada. Makanya nasihat Rasul Paulus itu kepada jemaat di Galatia, dia berkata bahwa jangan pergunakan kemerdekaan itu. Kita telah dimerdekakan oleh Yesus melalui darah Yesus. Kita telah ditebus, kita telah bebas. Tapi jangan pergunakan kesempatan itu untuk hidup di dalam dosa. Di tengah-tengah pandemik ini, saudara, di mana pergerakan kita terbatas, kita tidak boleh keluar dari rumah, kita hanya berbelanja dari rumah melalui talian, melalui handphone, kita hanya membayar bil-bil semua hanya melalui handphone, segalanya di ujung jari kita. Makanya tidak heran bahwa di dalam berita, di dalam TV, kita mendengar bahwa ada banyak skema-skema yang telah berluasa, penipuan-penipuan di dalam talian. Mereka telah mempergunakan kesempatan yang ada ini untuk melakukan dosa, untuk hidup di dalam dosa. Ada banyak kesempatan-kesempatan untuk kita jauh dari Tuhan. Ada banyak kesempatan-kesempatan untuk kita lari dari Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemik ini, saudara. Kita melihat bahwa orang itu sudah tidak ke gereja lagi.
orang hanya beribadah di rumah, tetapi ada banyak kesempatan yang digunakan untuk hidup di dalam kenyamanan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Markus pasal 14 ayat 11 berkata seperti ini. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, siapa mereka ini? Ini adalah para imam-imam. Dan mereka telah membuat satu perjanjian dengan Yudas. Mereka berjanji untuk memberikan uang kepadanya jika dia menyerahkan Yesus kepada mereka. Dan menurut firman Tuhan ini, kemudian siapa ia ini? Yudas. Dia berusaha mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Yudas adalah golongan elit. Dia pengikut Yesus. Tetapi uang dan harta telah mengaburi matanya, dan dia hanya menunggu kesempatan yang baik untuk mendapatkannya. Ini satu peringatan kepada kita, saudara. Bagi saudara dan saya yang hidup dalam kenyamanan, kita sering kali ditawarkan kesempatan-kesempatan untuk jauh dari Tuhan. Kesempatan-kesempatan untuk hidup dalam dosa. Namun saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Jangan kita ambil kesempatan ini untuk hidup di dalam dosa. Jangan ambil kesempatan untuk meraih kekayaan atau keuangan yang banyak dengan cara yang tidak betul. Jangan menggunakan kenyamanan ini untuk jauh dari Tuhan. Mentang-mentang kita tidak ada kebaktian di gereja, kita tidak perlulah mengikuti online, itu buang masa saja, seperti itu, seperti ini. Padri tidak nampak, tidak nampak, jemaat juga tidak nampak. Ada baiknya kalau saya di rumah saja berdiam diri. Saudara, jangan pergunakan kesempatan-kesempatan seperti ini. Kesempatan itu selalu ada. Tapi mari kita belajar untuk pergunakan kesempatan itu dengan yang baik, dengan cara yang baik. Efesus pasal 4 ayat 27 berkata, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Pada waktu kita hidup di dalam kenyamanan, pada waktu kita menggunakan kesempatan itu dengan tidak baik, kita sebenarnya sedang membuka kesempatan itu untuk iblis berkuasa di dalam kehidupan kita. Dengar sini baik-baik. Iblis juga seringkali mencari kesempatan-kesempatan untuk menjatuhkan saudara dan juga saya. Maka jangan pergunakan kesempatan ini untuk melakukan dosa. Bagian yang kedua, saya mau supaya saudara kita perhatikan baik-baik. Ada satu kesempatan di mana apabila firman Tuhan berkata seperti ini dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ada kesempatan untuk kita datang dan melayani Tuhan. Dalam Kolose pasal 4 ayat 5 berkata seperti ini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris, waktu ini itu diterjemahkan sebagai opportunity ataupun kesempatan. Makanya apabila kita hidup di tengah-tengah orang atau pada waktu ini, mari kita pergunakan kesempatan yang ada, yang baik, untuk terus datang kepada Tuhan. Saudara, tidak beribadah di gereja itu bukanlah peluang kita untuk tidak dapat melayani. Tantangan-tantangan yang kita hadapi itu bukanlah peluang yang menghadang pelayanan kita atau kehidupan doa kita.
Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 16 berkata, "Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang." Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, dia berkata, "Aku akan tinggal di Efesus sampai hari Pentakosta." Karena di sini kata Paulus, di Efesus itu ada banyak kesempatan untuk melakukan pekerjaan di sini dikatakan pelayanannya. Meskipun ada banyak penentang, saudara, tantangan itu bukan penghambat, tapi tantangan itu akan membuka pelayanan kita, kesempatan kita untuk terus melayani Tuhan. Kesempatan untuk melayani Tuhan itu haruslah kita gunakan sebaik mungkin. Bukan hanya pada waktu kita melayani berbakti di gereja. Berdoa itu bukan hanya di gereja, saudara. Berdoa itu kita boleh buat di dalam talian. Berdoa itu kita boleh buat di dalam bilik, di dalam kamar kita masing-masing. Pergunakan kesempatan yang ada, waktu yang ada untuk datang pada Tuhan. Dan jangan sia-siakan waktu. Saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, selama kita berada di pandemik ini, pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin, kesempatan yang ada sebaik mungkin. Selagi hari masih siang, selagi Tuhan belum datang kali kedua, pergunakan waktu, kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Saudara, beberapa tahun lalu saya berkesempatan untuk melayani di kalangan warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Sekitar 2 tahun lebih saya melayani di tengah-tengah warga emas. Dan di hadapan saya satu demi satu golongan warga emas ini dipanggil Tuhan. Namun saudara, apa yang begitu menyentuh hati saya? Komitmen mereka, kesungguhan mereka untuk datang pada Tuhan. Dengan kekuatan yang terbatas, dengan pergerakan yang terbatas, dengan pendengaran yang terbatas, dengan penglihatan yang terbatas, hati mereka tetap mau datang pada Tuhan. Saudara kita yang sehat ini, saudara dan saya yang sehat ini, mari pergunakan kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bukannya melakukan dosa, kesempatan melakukan yang tidak baik, melakukan dosa. Ayat yang terakhir saudara saya membaca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 berkata demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Dengar sini baik-baik saudara. Di sekeliling kita tanda-tanda itu sudah ada. Saya yakin percaya COVID-19 ini merupakan satu tanda dari Tuhan bahwa dia tidak lama lagi datang ke bumi ini. Tanda itu sudah ada, saudara. Dan firman Tuhan berkata, anggap kesabaran Tuhan itu kesempatan bagi saudara dan saya untuk beroleh selamat. Saya mendorong saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, di hadapan kita selalu ada kesempatan. Kesempatan untuk melakukan dosa, tapi juga ada yang satu lagi, kesempatan untuk berbuat baik, untuk melayani Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Pilihan di tangan saudara. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, saya mendorong jemaat yang saya kasih, datang dan pergunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Pergunakan kesempatan untuk bertobat dan datang pada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Syurgawi, kami datang padamu Tuhan dan bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami dan menegur kami. Di hadapan kami seringkali ada kesempatan untuk kami melakukan yang tidak baik. Namun Tuhan, kami ingin menolak itu dan kami ingin berdoa supaya kami membuka hati kami untuk merebut kesempatan untuk melayani Engkau selagi masih ada kesempatan ini. Berkati dan urapi firman Tuhan ini supaya setiap hati yang mendengarnya akan dikuatkan. Berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkannya Tuhan.
Biar firman Tuhan ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Selamat berhari Minggu dan Tuhan memberkati.